Padahal menurut berita berangkat dari stasiun Jembernya pakai rangkaian darurat. Tapi kok ini? Pada hari Minggu 14 Januari 2024 lalu telah terjadi insiden kereta api Pandalungan anjlok di stasiun Tanggulangin yang beritanya sudah viral, begitupun rekaman detik-detik kejadiannya. Nah, setelah 1 bulan berlalu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akhirnya mengungkap investigasi penyebab anjloknya kereta api Pandalungan. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas seputar kejadian anjloknya kereta api Pandalungan, terutama bagaimana caranya kereta api Pandalungan yang anjlok bisa selamat kembali ke Jakarta. Sambil membahas topik kereta api Pandalungan, kita juga akan sekalian hunting kereta api untuk mengupdate informasi terbaru seputar kereta api, terutama 1 bulan pasca kejadian kereta api Pandalungan. Kali ini kita memilih lokasi di Stasiun Karawang sebagai tempat untuk membahas topik kereta api Pandalungan, tepatnya pada hari Sabtu 24 Februari 2024. Jadi, awal mula kejadian anjlokan kereta api Pandalungan di Stasiun Tanggulangin diawali ketika kereta api Pandalungan dengan nomor KA 78F75A dari Jakarta tujuan Jember akan menyilang komuter lain Penataran sebagai KA 432 dari Stasiun Blitar tujuan Stasiun Surabaya Kota. Nah, untuk KA 432 memang di Stasiun Tanggulanginnya dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan 75A dengan waktu pemberhentian dari jam 7:44 sampai 7:50. Pada pukul 12:21 telah melintas kereta api Airlangga 236 dari Stasiun Pasar Senen tujuan Stasiun Surabaya Pasar Turi. Lagi-lagi, di kereta ekonomi satunya masih meminjam sarana kereta ekonomi Depo Malang. Tetapi, kali ini yang dipinjam bukan K3 09310 ml, melainkan K3 00812 ml. Menurut jadwal, seharusnya kereta api Pandalungan 75A melintas langsung Stasiun Tanggulangin pada pukul 7:48. Namun, ketika terjadi insiden anjlok, dikabarkan kereta api Pandalungan mengalami anjlokan pada pukul 7:57, yang mana seharusnya melintas langsung di jalur 2, tetapi ketika melewati Wesel, keretanya nampak seperti belok ke jalur 3, kemudian balik lagi ke jalur 2, dan pada akhirnya berhenti menjadi berada di tengah-tengah alias anjlok. Bahkan ada yang merekam detik-detik anjlokan kereta api Pandalungan dan rekamannya sudah tersebar luas di berbagai media. Pada pukul 12:25 diberangkatkan dari jalur 1 kereta api angkutan barang Limas Priok Kargo sebagai KA 2520 dari Stasiun Tanjung Priok tujuan Stasiun Kalimas, setelah tunggu disusul oleh kereta api Airlangga 236. Berdasarkan hasil investigasi oleh Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi,
Ketika kereta api Pandalungan 75A berangkat dari stasiun Sidoarjo tepat waktu. Namun, ketika kereta api Pandalungan akan memasuki stasiun Tanggulangin, kereta api Pandalungan 75A sempat tertahan di sinyal masuk. Kemudian, ketika kereta api Pandalungan 75A melewati Wesel 1 stasiun Tanggulangin ternyata dalam keadaan tidak terkunci karena patahnya look box. Dari kejadian anjlokan kereta api Pandalungan, dikabarkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, karena jalur kereta api antara Sidoarjo ke Tanggulangin masih satu jalur, maka PT KAI memutar rute kereta api yang seharusnya melewati jalur tersebut. PT KAI juga memberi informasi bahwa penumpang kereta api Pandalungan akan dilakukan pengalihan perjalanan dengan moda transportasi pengganti. Pada pukul 12.50 telah melintas kereta api Argo Parahyangan 51 dari stasiun Bandung tujuan stasiun Gambir, memakai rangkaian idle kereta api Turangga. Jadi, mulai 15 Februari 2024 terdapat perubahan pola operasi pada kereta api Argo Parahyangan, yang mana semula KA51 akan memakai rangkaian dari kedatangan KA52 dari Jakarta. Namun saat ini, KA51 menjadi memakai rangkaian dari kedatangan PLB 65A kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng. Makanya KA51 saat ini tidak lagi membawa kereta luksuri, melainkan membawa kereta panoramik. Kejadian anjlokan kereta api Pandalungan terjadi 1 minggu setelah kecelakaan tabrakan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya, tepatnya pada hari Jumat 5 Januari 2024 lalu. Namun, dalam peristiwa anjlokan kereta api Pandalungan pada hari Minggu 14 Januari 2024, persilangan dilakukan secara normal di stasiun Tanggulangin tanpa mengubahnya. Sedangkan peristiwa tabrakan kereta api Turangga, persilangannya dipindahkan yang seharusnya di stasiun Haur Pugur menjadi di stasiun Cicalengka, dan masih banyak perbedaan lainnya. Pada pukul 12.54 telah lewat kereta api Jakatingkir 222 dari stasiun Pasenen tujuan stasiun Purwosari. Ketika kereta api Pandalungan anjlok, lokomotif sudah berada dalam posisi ujung pendek alias SH. Namun tetap saja anjlokan tidak dapat dihindari, sekalipun lokomotifnya bukan berjalan dengan posisi ujung panjang atau LH. Tapi untuk kereta api Pandalungan, memang sejak dari stasiun awal, yaitu dari Jakarta Gambir, lokomotif sudah berjalan dengan posisi ujung pendek alias SH. Jadi, ketika sampai di Surabaya, lokomotifnya tidak perlu diputar atau diganti, karena rute yang dilaluinya tidak membuat rangkaiannya berubah posisi. Pada pukul 13.13 berjalan langsung di jalur 3 kereta api Saunggali 147 dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Jakarta Pasenen. Nampak hari ini
Sudah tidak lagi kereta premium punya kereta api Kertajaya di rangkaian ini. Namun, di kereta premium 3 ternyata meminjam kereta punya depo Solo Balapan, yaitu K3 01842 SLO. Selain itu, kereta pembangkitnya juga meminjam kereta punya depo Purwokerto, yaitu P06801 PWT. Sedangkan untuk kereta makan yang juga belang, yaitu M107801 KTA, memakai punya depo Kutoarjo sendiri. Jadi wajar bila memakai kereta makan cadangan. Setelah terjadinya anjlok, dilakukan proses evakuasi. Guna mempercepat proses evakuasi kereta yang terdampak, PT KAI juga mendatangkan tim penolong dari Surabaya, Malang, dan Solo. Bahkan, lokomotif dinas kereta api Penataran 432 yang saat itu memakai lokomotif CC 18348 SDT alias lokomotif livery merah biru juga turut membantu dalam proses evakuasi kereta api Pandalungan. Pada pukul 13.18 telah melintas langsung kereta api Bangunkarta Sau 24 dari stasiun Pasenen tujuan stasiun Jombang. Hingga kini, kereta ekonomi Bangunkarta belum dikembalikan seperti semula, yaitu 5 ekonomi. Namun hari ini masih membawa 4 saja untuk kereta ekonominya. Pada pukul 13.31 persiapan berhenti luar biasa untuk kereta api Menoreh 225F dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Pasenen. Kereta ini sebenarnya tepat waktu, namun karena di belakangnya adalah kereta api Argo, yang mana kereta api Argonya terlambat, jadi kereta api Menoreh harus mengalah dan tunggu disusul. Mengenai kereta api Pandalungan, PT KAI memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak berupa service recovery sesuai peraturan yang berlaku. Dan saat ini, kereta api Pandalungan hanya memiliki 2 rangkaian saja. Yang satu ada di Jakarta dan yang satu lagi sedang anjlok di Tanggulangin ketika kejadian. Jadi, gimana nasib penumpang yang akan naik dari stasiun Jember? Pada pukul 13.36 kereta api Argo Parayangan 39 dari Bandung tujuan Gambir siap menyusul kereta api Menoreh yang tertahan di jalur 4. Kereta ini terlambat 14 menit dan kecepatan KA39 jauh lebih cepat daripada KA225F. Makanya perjalanan KA39 lebih diprioritaskan. Sebelum kereta api Pandalungan anjlok, rangkaian kereta api Blambangan Express dari stasiun Semarang Tawang telah sampai di stasiun Ketapang. Dan di pagi harinya, rangkaian Idle Blambangan Express berdinas sebagai kereta api tambahan KTG JR dengan nomor KA 7030. Nah, rangkaian dari KA 7030 lah yang akan dipakai sebagai rangkaian darurat kereta api Pandalungan. Namun, tidak semua keretanya dipakai,
karena sebagiannya akan kembali ke stasiun Ketapang. Pada pukul 13.39, keberangkatan kereta api Menoreh dari jalur 4 setelah diusul oleh kereta api Argo Parahyangan 39. Pada pukul 13.43, kereta api Fajar Utama YK 141 dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Pasenen berjalan dengan kecepatan tidak begitu ngebut karena di depannya baru berangkat kereta api Menoreh 225F. Kembali ke pembahasan, oleh sebab kereta api tambahan JRKTG dengan nomor KA 7029 tetap dijalankan dengan formasi hanya 3 kereta ekonomi dan 1 kereta pembangkit, maka rangkaian darurat untuk kereta api Pandalungan belum sepenuhnya cukup. Itu karena okupansi penumpang kereta api Pandalungan cukup tinggi di hari Minggu, apalagi kejadiannya terjadi di hari Minggu. Untuk mengatasi kereta yang masih kurang, PT KAI mengirim rangkaian kereta lagi dari stasiun Ketapang menuju stasiun Jember. Kereta tambahan yang dikirim ke Jember dijalankan dalam bentuk kereta luar biasa sebagai KLBD 9 10326 yang ditarik lokomotif CC019211JR dengan membawa 3 kereta eksekutif dan 1 kereta ekonomi. Kemungkinan mengambil dari kereta cadangan. Nantinya, kereta tambahan tersebut akan digabung dengan rangkaian dari KA 7030 yang sudah ada di stasiun Jember. Pada pukul 13.45 ada keberangkatan komuter lain Walahar 318 dari stasiun Cikarang tujuan stasiun Purwakarta. Lokomotif kereta api Walahar masih boleh berjalan dalam kondisi ujung panjang karena yang mengurus kereta ini bukan Daob 8 tetapi Daob 2 Bandung. Lagi pula di stasiun Cikarang tidak ada alat pemutar lokomotif. Setelah proses penggabungan selesai di stasiun Jember, maka dapat terbentuklah rangkaian kereta api Pandalungan darurat secara utuh, yaitu dengan formasi 7 kereta eksekutif, 1 kereta ekonomi, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Bagi penumpang di kereta eksekutif 8, terpaksa diganti dengan kereta kelas ekonomi setidaknya sampai ke Surabaya Gubeng. Menurut berita, kereta api Pandalungan rangkaian darurat baru berangkat dari stasiun Jember sekitar jam 16.35 sore hari, yang artinya terlambat kurang lebih 1 jam 40 menit. Untuk lokomotif dinas rangkaian darurat memakai lokomotif CC019201JR alias lokomotif vintage-nya Depo Jember.
Pada pukul 14.08 telah lewat kereta api Argo Parahyangan 50 dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung. Hari ini di kereta eksekutif 2 memakai K1 018-109 SBI dan pada kereta eksekutif 4 memakai K1 019-03 SLO. Pada pukul 14.14 telah berjalan langsung kereta api Taksaka 67 dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Gambir. Kita lanjutkan pembahasan oleh sebab setengah rangkaian milik kereta api Belambangan Ekspres dipakai oleh kereta api Pandalungan Darurat, maka kereta api Belambangan Ekspres tetap beroperasi. Nah, di Ketapang, kereta api Belambangan Ekspres ditambah satu kereta ekonomi dan satu kereta makan. Artinya, kereta api Belambangan Ekspres di rute Ketapang ke Surabaya Gubeng menjadi membawa satu kereta pembangkit, 4 kereta ekonomi, dan satu kereta makan. Sehingga, untuk penumpang kelas eksekutif di kereta api Belambangan Ekspres dari Ketapang, untuk sementara ditampung di kelas ekonomi setidaknya sampai Surabaya Gubeng. Setelah kereta api Pandalungan Darurat berangkat dari stasiun Jember, kereta api Pandalungan masih belum dapat melewati lokasi anjlokan, sehingga dilakukan pola operasi memutar oleh PT KAI dengan cara ketika kereta api Pandalungan Darurat sampai di stasiun Bangil, keretanya akan berganti arah menjadi mengarah ke Malang, kemudian ke Blitar, lalu ke Kediri, dan sampai di Kertosono. Selanjutnya, di Kertosono berganti arah menjadi mengarah ke Surabaya Gubeng. Pada pukul 14.28 telah lewat kereta api Berantas 112 dari stasiun Pasenen tujuan stasiun Blitar. Lagi-lagi kita bertemu dengan lokomotif yang menabrak seseorang di Pondok Jati pada 3 Februari 2024 lalu, atau video yang telah kita bahas sebelumnya. Pada pukul 14.36 sudah melintas kereta api Argo Laut 7 dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Jakarta Gambir. Ternyata kereta pembangkitnya bukan memakai yang baru, tapi memakai PEN 018-20 SLO. Kembali ke pembahasan, ketika kereta api Pandalungan Darurat memutar, nomor kereta apinya tetap PLB 76A di rute Jember Bangil. Tetapi dari Bangil ke Malang lalu ke Kertosono memakai nomor PLB 76BW1. Dan dari Kertosono ke Surabaya Gubeng memakai nomor PLB 76BW. Arti BW di sini maksudnya adalah ketika terjadi rintangan jalan antara stasiun Bangil ke stasiun Wonokromo, maka perjalanan kereta api akan dialihkan memutar melalui rute stasiun Bangil ke stasiun Kertosono lewat Malang. Kemudian
dari stasiun Kertosono menuju stasiun Surabaya Gubeng lewat Wonokromo. Pada pukul 14.41 ada kedatangan komuter lain Walahar 321 dari stasiun Purwakarta tujuan stasiun Cikarang. Kereta ini terlambat 6 menit karena kereta ini telah disusul oleh kereta api Argo Laut 7 di stasiun sebelum stasiun Karawang, yang mana penyusulan ini seharusnya terjadi di stasiun Karawang namun batal. Setelah kereta api Pandalungan Darurat tiba di stasiun Surabaya Gubeng, rangkaian darurat mengakhiri perjalanannya. Selanjutnya, penumpang dioper atau dipindah ke rangkaian asli kereta api Pandalungan yang sudah siap di stasiun Surabaya Gubeng. Rangkaian asli itulah yang sempat anjlok di Tanggulangin dan sudah beres dievakuasi. Mungkin karena sebagian besar rangkaian asli dinyatakan aman untuk dipakai, makanya dilakukan pertukaran rangkaian. Walaupun sudah diperiksa dan aman untuk melanjutkan perjalanan, namun tetap ada kereta di rangkaian asli yang tidak dibawa, yaitu satu kereta eksekutif dan satu kereta pembangkit. Untuk lokomotif yang anjlok, yaitu C-3 9804 CPN, tentunya tidak digunakan kembali untuk berdinas ke Jakarta. Oleh karena itu, di Surabaya dilakukan pergantian lokomotif. Yang sebelumnya, rangkaian darurat ditarik oleh C-01 9201JR, kemudian setelah memakai rangkaian asli, menjadi ditarik oleh lokomotif C-01 7705 SDT. Pada pukul 15.06 sudah muncul kereta api Argo Parahyangan 40A dari stasiun Gambir tujuan stasiun Bandung. Akhirnya kereta ini dijalankan kembali setelah sebelumnya sempat dihapus. Namun terdapat perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan rangkaian yang dipakai, yaitu idle kereta api Turangga. Rangkaian darurat kereta api Pandalungan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng selanjutnya akan digabung setengah rangkaiannya dengan rangkaian darurat kereta api Blambangan dari Ketapang. Sedangkan setengah rangkaian kereta api Pandalungan darurat lainnya dikirim ke Sidotopo. Untuk kereta api Blambangan Express dari Ketapang tidak memutar karena pada pukul 3.11 pagi hari, jalur kereta api di Tanggulangin udah dapat dilewati oleh kereta api Blambangan. Pada pukul 15.16 melintas kereta api Argo Merbabu 20F dari stasiun Gambir tujuan stasiun Semarang Tawang. Hari ini pada kereta eksekutif 5-nya memakai kereta eksekutif New Image, yaitu K1011632 SMC. Padahal hari ini kereta api Argo Sindoro masih memakai kereta stainless steel. Pada pukul 15.30 ada kedatangan kereta api Serayu 250-251 dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Pasenen. Kereta ini alami keterlambatan 18 menit dan
Anehnya kereta ini justru dilayani berhenti di jalur 3 alias jalur lurus. Padahal kereta api Sembere 61 sudah berada tepat di belakang kereta api Serayu ini. Sebenarnya bisa aja kereta api Serayu dimasukkan ke jalur 1. Namun di jalur 2 sudah disiapkan untuk melayani kereta api Kertajaya 220 untuk berjalan langsung. Lalu, mengapa kereta api Serayu tidak dimasukkan ke jalur 4 alias jalur belok? Walaupun kereta api Blambangan Ekspres dari Ketapang tidak memutar, tapi kan tetap saja alami keterlambatan tinggi. Akibatnya, kereta api yang akan memakai rangkaian idle kereta api Blambangan Ekspres, yaitu kereta api Banyu Biru 210F dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Solo Balapan, akhirnya memakai rangkaian idle kereta api Tawang Jaya. Karena sekitar jam 6:04 pagi hari, kereta api Blambangan Ekspres tujuan Semarang baru berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, sehingga tidak akan keburu untuk mengejar jam berangkat kereta api Banyu Biru 210F dari Semarang Tawang pukul 7:50. Tidak hanya kereta api Banyu Biru yang terdampak, tetapi kereta api Argo Cirebon 29F dan 30F juga terdampak menjadi memakai rangkaian darurat bentukan dari kereta cadangan yang ada di Cirebon. Oleh sebab, kereta api Ranggajati dari Jember tujuan Cirebon harus memutar, sehingga tidak akan keburu juga untuk mengejar jam dinasan kereta api Argo Cirebon 29F. Untuk kereta api Argo Cirebon 29F dan 30F rangkaian darurat terdiri dari 1 kereta pembangkit, 2 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 3 kereta bisnis. Pada pukul 15:31 telah melintas kereta api Kertajaya 220 dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Ternyata kereta panjang ini menjadi semakin tambah pendek dari yang terakhir kita lihat membawa 13 kereta premium ketika awal Februari. Namun hari ini hanya membawa 11 kereta premium saja. Pada pukul 15:36 di jalur 4 persiapan melintas langsung kereta api Sembere 61 dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Jakarta Gambir. Kereta ini jadi terlambat 1 menit karena harus berjalan pelan ketika melintas lewat jalur belok, oleh sebab di jalur lurus atau jalur 3-nya sudah ada kereta api Serayu. Mungkin kereta api Serayu masuk jalur 3 supaya penumpang yang akan naik atau turun menjadi lebih mudah.
Jadi dikabarkan kereta api Pandalungan 77F baru berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 3:43 pagi hari. Artinya alami keterlambatan 8 jam 38 menit. Yang mana seharusnya kereta api Pandalungan tujuan Jakarta berangkat dari Surabaya Pasar Turinya pada pukul 19:05 jika normal. Sebelumnya, ketika di Surabaya Gubeng, rangkaian asli kereta api Pandalungan dicarikan kereta pengganti terlebih dahulu untuk satu kereta pembangkit dan satu kereta eksekutif. Pada pukul 15:41, kereta api Serayu diberangkatkan kembali dan kelambatan semakin bertambah menjadi 21 menit. Pada pukul 15:55, giliran kereta api Bangunkarta Saudo 3 rute stasiun Jombang ke stasiun Pasenen akan lewat. Di rangkaian ini masih ada satu kereta eksekutif angkatan 1964 yang berdinas di kereta eksekutif 4, yaitu K106421BL. Sebenarnya, selain lokomotif kereta api Pandalungan yang mengalami anjlok, kereta di belakangnya juga ikut anjlok, yaitu kereta pembangkit dengan nomor P09501 Jak. Makanya P09501 Jak dilepas dari rangkaian asli, dan sebagai penggantinya masuk kereta pembangkit yang lain, yaitu P06816 SDT. Dan juga kereta sesudah P09501 Jak, yaitu K101659ML, juga ikut dikeluarkan karena anjlok juga. Dan sebagai penggantinya masuk K106724 SDT. Pada pukul 16:04 sudah lewat kereta api Mataram 89 dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Pasenen. Ada satu hal lagi yang akan kita bahas sebelum melihat rekaman kereta api Pandalungan, yaitu mengenai layanan gerbong bagasi kereta api Pandalungan saat kejadian. Diketahui rangkaian darurat kereta api Pandalungan tidak membawa gerbong bagasi. Lantas, bagaimana layanan gerbong bagasi kereta api Pandalungan di lintas Jember Surabaya? Apakah dihentikan untuk sementara ketika kejadian? Kemudian inilah kedatangan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan stasiun Gambir memasuki stasiun Jatinegara pada hari Senin 15 Januari 2024 pada pukul 12:45 siang hari. Seharusnya kereta api Pandalungan tiba di stasiun Jatinegaranya pada pukul 4:27 pagi hari. Artinya, kereta ini alami keterlambatan 8 jam 18 menit. Bisa dikatakan, inilah sarana kereta Pandalungan yang tidak anjlok dan masih bisa digunakan untuk meneruskan perjalanan. Sedangkan dua kereta beserta satu lokomotif yang tidak ke Jakarta berada di Surabaya ketika kejadian.
Walaupun kereta api Pandalungan alami kelambatan di atas 8 jam, tetapi masih memiliki waktu istirahat yang cukup lama sebelum kembali berdinas ke stasiun Jember pada jam 20:05 malam hari, berangkat dari stasiun Gambirnya. Untuk K1066724 SDT masih akan lanjut berdinas kereta api Pandalungan 78F dari stasiun Gambir. Sekarang kita lanjutkan hunting kereta apinya. Karena di Karawang kita akan melihat kereta pembangkit kereta api Pandalungan yang saat itu anjlok. Jadi kita mau lihat bagaimana kondisinya sekarang ini. Pada pukul 16:25 telah berjalan langsung kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai kereta api nomor 1 di Indonesia, rute Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Selain kereta luksuri dan kereta pembangkit yang tetap memakai sarana punya sendiri, terdapat 3 kereta eksekutif yang juga telah kembali memakai kereta eksekutif depo Surabaya Pasar Turi, yaitu pada kereta eksekutif 2 dengan nomor K10828 SBI, kemudian di kereta eksekutif 3 yaitu K10826 SBI, dan di kereta eksekutif 4 yaitu K1018103 SBI. Pada pukul 16:40 di Jor 2 akan lewat kereta api Brawijaya 58 dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Malang. Hari ini kereta makannya kembali memakai M10822ML setelah sebelumnya memakai M1082206 SBI yang telah keluar dari rangkaian ini. Itu karena M1082206 SBI akan dikembalikan ke Surabaya secara luar dinas melalui kereta api Tumapel 430A pada esok harinya bersama K1084212ML. Pada 8 Februari 2024 lalu, K1084212ML juga pernah bersama M1082206 SBI dalam satu rangkaian yang sama. Pada pukul 16:44, kereta yang kemudian lewat Jalur 3 adalah kereta api Argo Cirebon 27 dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir. Kalau diperhatikan, tadi kereta ini cuma bawa 3 kereta eksekutif saja. Itu wajar karena beberapa kereta eksekutif punya depo Cirebon memang sedang ada yang perawatan di Balayasa Manggarai. Bahkan, pengurangan kereta ini sudah dilakukan sejak 15 Januari 2024 lalu. Selanjutnya, yang akan lewat adalah kereta api Manahan 79F dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir.
Pada pukul 16:59 akhirnya muncul kereta luar biasa KLB Kricak sebagai KLB D1 1157111664 dari stasiun Parung Panjang tujuan stasiun Cikampek. Untuk lokomotif dinasnya dikirim dari Depo Cipinang ke stasiun Parung Panjang terlebih dahulu. Baru setelah itu di stasiun Parung Panjang dipasang gerbongnya. KLB ini akan menabur Kricak atau batu balas di jalur hilir antara stasiun Cikampek ke stasiun Tanjung Rasa. Proses menabur batu balas dilakukan dengan cara berjalan mundur dari stasiun Cikampek. Terhitung kereta ini membawa 11 gerbong. Nantinya setelah selesai melakukan proses menabur Kricak, gerbong kereta ini akan dikembalikan ke stasiun Parung Panjang. Karena di stasiun Parung Panjang memang terdapat tempat untuk bongkar muat gerbong angkutan batu balas tersebut. Pada pukul 17:01 telah melintas dengan kecepatan tinggi kereta api Papandayan 7047 dari stasiun Garut ke stasiun Gambir. Hari ini kereta pembangkitnya memakai P09501 Jak. Nah, kereta pembangkit inilah yang anjlok ketika berdinas di kereta api Pandalungan pada 14 Januari 2024 lalu. Saat ini sudah berdinas kembali setelah menjalani perbaikan di Balai Asa Surabaya Gubeng, dan pada 18 Februari 2024 lalu P09501 Jak ini dikembalikan ke Jakarta bersama kereta api Gaya Baru Malam Selatan secara luar dinas. Pada pukul 17:10 barusan lewat kereta api Bogowonto So 35 dari stasiun Lempuyangan tujuan stasiun Jakarta Pasenen. Hari ini kereta makannya belang karena bukan memakai kereta stainless steel, yaitu M1-06503YK. Sebelumnya M1-06503YK sempat berdinas di kereta api Gajah Wong. Namun, karena kereta api Gajah Wong formasinya diganti menjadi memakai MP1, yaitu MP1-00301ML, seperti yang kita lihat pada 8 Februari 2024 lalu, maka M1-06503YK akhirnya keluar dari rangkaian kereta api Gajah Wong. Pada pukul 17:33 baru saja melintas langsung kereta api Argo Sindoro 12 dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Semarang Tawang.
Untuk kereta stainless steelnya memakai rangkaian cadangan depo Jakarta Kota, namun masih mencukupi untuk mengganti sebanyak 9 kereta eksekutif untuk sementara. Dan dengan ini maka terbukti pada bulan Februari 2024 ini, setiap tanggal genap kereta api Argo Sindoro memakai rangkaian stainless steel, sedangkan setiap tanggal ganjil memakai rangkaian New Image. Pada pukul 17.56 akan segera melintas langsung kereta api Bima dari stasiun Jakarta Gambir, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng sebagai KA 60. Walaupun saat ini kereta api kompartemen udah ditambah lagi 1 unitnya, dari sebelumnya hanya 3, kini menjadi ada 4. Namun pemasangan kereta kompartemen pada kereta api Bima ataupun kereta api Argo Semeru tetap hanya dipasang 1 kereta kompartemen saja di setiap rangkaiannya. Artinya ada 1 kereta kompartemen yang ditugaskan untuk menjadi kereta cadangan. Sekarang udah jam 18.00. Kereta terakhir yang direkam hari ini adalah kereta api Menoreh 226F dari stasiun Pasenen tujuan stasiun Semarang Tawang. Apabila ketika mengarah ke Jakarta, penumpang di kereta ekonomi 7 beruntung karena mereka menaiki kereta ekonomi New Image. Maka sore ini ke arah Semarang, penumpang di kereta ekonomi 2 yang beruntung. Ini terjadi karena sarana kereta api Menoreh memang lagi kekurangan. Bahkan 3 kereta ekonomi yang seharusnya memakai kereta difabel diganti menjadi memakai kereta model 80 tempat duduk. Oke, cukup sekian dari video kereta api kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentunya subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.